sini kita akan membahas tentang suci secara zahir, ya. Kalau secara batin kita tidak tahu, ya. Secara batin kita tidak tahu apakah zahir kita, batin kita suci atau belum. Nah, kalau ingin kita tahu apakah batin kita itu sudah bersih atau tidak, atau belum, itu kajian kitab Al-Hikam. Nanti kita bisa mengukur diri. Hati kita itu sudah bersih atau belum, sholat kita itu karena Allah apa karena tetangga, bacaan kita itu karena ingin mendapatkan pujian, itu kajian Al-Hikam. Tapi hari ini kita kajian secara zahir, ya. Kalau kajian zahir itu kita akan bahas, ya, rujukannya itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan para sahabat kepada para ulama, ya, para tabi'in, para as-salafus saleh, kemudian para ulama, hingga kita yang kemudian diabadikan dalam kitab-kitab klasik, ya, baik itu kitab takrib, ya, baik kita kitab apapun, ya, fikih itu menjelaskan tentang tata cara bersuci. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bab pertama, yaitu taharah atau bersuci. Ya, bersuci, dan kita kalau bersuci pasti menggunakan air. Hampir orang Indonesia semuanya bersuci menggunakan air, nggak ada yang menggunakan selain air. Kalau di Arab Saudi itu bisa menggunakan batu, ya, mungkin tayamum, ya, waktu-waktu tertentu, karena memang potensi air di sana itu sulit di padang pasir. Tapi kalau di Indonesia itu lebih-lebih, bahkan karena kelebihan sehingga rumahnya tenggelam, kelebihan air, ya. Dan itu sering terjadi. Maka bagaimana kita menyikapi? Maka di sini para ulama fikih itu membagi air itu dengan 4 bagian. Nah, ini itu namanya al-miyahu ala arba'ati aqsam. Air itu yang digunakan untuk bersuci ada 4. Ya, ada 4. Ya. Nanti airnya yang boleh itu seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Pokoknya air, ya, hukumnya untuk bersuci itu ada 4. Pertama, air suci dan mensucikan. Tahirun mutahhar, suci dan mensucikan. Yang kedua itu air musammas. Ya, musammas itu air yang dipanaskan menggunakan musammas itu terkena panasnya matahari. Jadi kita kalau di Indonesia insya Allah tidak ada lah, ada tandon air di atas, kemudian dari logam, kemudian tersengat matahari, kemudian airnya itu hangat. Nah, bukan hangat, ya hangat lah, itu menyebabkan penyakit. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab itu hukumnya makruh, karena bisa menimbulkan penyakit. Baru boleh digunakan, tidak makruh kalau sudah dingin, ya, kalau sudah normal. Kemudian air suci namun tidak mensucikan. Kita punya air banyak, misalkan ada 200 liter lebih, 216 liter. Tapi air itu dicampur dengan kopi, ya, itu nggak bisa digunakan untuk mandi, walaupun airnya itu banyak. Karena itu hukumnya sudah bukan air, tapi air itu yaitu kopi. Atau kita bikin, ya, Milo. Bikin Milo banyak sampai misalkan 2 kulah, ya. 2 kulah itu sekitar 216 liter, atau mungkin 300 liter, atau mungkin sampai 500 liter. Seperti kolam. Kita nggak bisa menggunakan itu untuk bersuci, untuk wudhu atau mandi. Ya, itu tidak boleh. Walaupun digunakan itu tidak mensucikan. Kalau air madu, mandi madu, tetap nggak boleh. Pokoknya air ini disebut air suci namun tidak mensucikan. Yang keempat yaitu air mutanajis. Air yang, ya, mutanajis itu terkena najis. Di bawah 216 liter itu tiba-tiba kejatuhan misalkan, ya. Nah, itu nggak bisa, kecuali air laut. Nah, air laut itu walaupun ada bangkai ribuan di situ, itu tetap boleh karena air itu lebih dari 2 kulah, bukan 2 kulah lagi. Air laut itu sudah tidak terhitung. Nah, itu, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang 4 macam air dan hukumnya untuk bersuci. Pertama, air suci yang mensucikan.
air musammas, air suci namun tidak mensucikan. Yang keempat adalah air mutanajis. Adapun keterangannya itu sebagai berikut. Bisa langsung ke, nah, air suci mensucikan. Nah, air langit, air hujan. Air hujan ini di samping suci dan mensucikan, 1000% halal. Bahkan ada keterangan para ulama itu, nanti di akhir zaman, satu-satunya yang halal 100% yang tidak terkontaminasi dengan apapun adalah air hujan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan air yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun dan 100% itu halal adalah air hujan. Keluar, kemudian kita menengadahkan kepala, kemudian minum langsung dari langit. Nah, kalau air yang lain, air kemasan halal, tapi mungkin bisa terkontaminasi. Satu, plastiknya dari mana? Yang kedua itu yang bikin itu siapa? Ya, jangan-jangan yang bikin itu bukan beda dengan agama kita. Yang kadang-kadang kita tidak tahu, tapi jelas halal ya. Kemudian misalkan air yang dari rumah, gentengnya dari apa? Kalau diurut-urut itu nggak ada yang murni. Tetapi kalau air hujan itu murni, langsung dari langit. Sehingga ada orang ya, ada ulama itu kalau ada orang yang sakit, kadang nggak sembuh-sembuh atau punya masalah, itu disuruh hujan-hujanan. Karena di situ air yang langsung turun dari langit dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada air hujan kita disuruh berdoa, Allah sedang menurunkan rahmatnya gitu. Itu air hujan ya. Nah, jadi misalkan air hujan ini digunakan bersuci baik wudhu maupun mandi. Mandi wajib itu sah. Misalkan ya, Hasan manten baru. Kemudian nggak ada air, kok hujan keluar, niat mandi itu sah. Nah, sah. Hujan-hujanan keluar naik motor, wah ini daripada di kamar mandi itu sah. Karena apa? Air hujan itu air suci dan mensucikan. Ya. Nomor 2, air laut. Air laut ini juga termasuk air suci dan mensucikan. Ada seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, pertanyaannya begini. Ini saya baca di satu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, idza narkabu al-bahr." Ketika kami naik ya, kendaraan di atas lautan, naik sampan atau naik perahu, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Kemudian kami membawa air tapi persediaannya sedikit. Fa in tawadda'na bihi atashna. Kalau kami berwudu dengan air tersebut, atashna, kami itu akan kehausan. Kemudian orang afana tawadda'u bima'il bahr, apakah kita boleh berwudu dengan air di laut, dengan air laut? Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitu. Rasulullah menjawab, wa yaitu air laut, at-tahuru mensucikan airnya, al-hillu maitu dan halal ranggainya. Itu Rawahu At-Tirmidzi ya. Ini bukti bahwa air laut itu boleh dan sah buat mandi, buat bersuci, wudu, buat masak. Ini langsung enak kalau buat masak, nggak perlu garam langsung. Ya, oke. Air sungai dimanapun berada, ya, karena jumlahnya itu banyak. Ya. Itu namanya air suci dan mensucikan. Itu boleh ya. Kalau tadi yang dari atas namanya air hujan, itu Allah Subhanahu wa taala dawuh ya, berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih.
Jadi air hujan itu mensucikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Liyutahhirakum bihi. Nah, itu. Jadi alhamdulillah kita itu dapat semua ya. Air hujan juga sering, air laut juga gampang, air sungai kita dapati di mana-mana, ya, kita dapati di mana-mana. Air sumur juga demikian. Ya, air sumur juga kita dapati di mana-mana. Jadi pokoknya Indonesia itu seperti surga lah. Jadi kalau masih ada orang yang mengatakan gimana Indonesia, kita itu berarti kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di di negeri-negeri yang lain itu seperti di Singapura itu kita bisa dibanding-bandingkan ya. Kata Farel nggak bisa dibanding-bandingkan. Indonesia itu airnya apapun itu ada di Indonesia. Kemudian mata air tinggal milih. Kalau di Malang itu ada Coban Rondo, ada Coban, wah pokoknya coban-coban itu banyak. Tinggal mau mandi tinggal ada di bawahnya itu mandi otomatis. Wudhu juga air salju nggak ada di Indonesia. Ya, itu ada di Turki ya, pas biasanya bulan Desember. Ya, air dingin, Ma'ul Barat juga kita Indonesia kalau untuk yang terakhir itu kelihatannya masih nggak ada ya. Nah, mungkin dikulkasin dulu. Tapi semuanya itu air yang digunakan untuk bersuci dan mensucikan itu boleh. Boleh. Tinggal kita bagaimana menggunakan air tersebut dan insya Allah air itu digunakan untuk berwudu, mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah itu mensucikan. Kita lanjutkan. Air musyammas. Nah, ini musyammas dari kata syamsun. Syamsun itu artinya matahari. Musyammasun yaitu air yang terkena panas matahari. Dulu waktu saya masih kecil ya diajak ke sawah itu